Halo semuanya, apa kabar? Semoga masih sehat-sehat saja dalam pandemi COVID-19 yang sedang melanda bumi ini. Pada hari ini, kami dari kelompok 4 mata kuliah KBS semester 4, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Surabaya akan membahas studi kasus yang berjudul Kurangnya Fasilitas Layanan Kesehatan Rujukan dalam Pandemi COVID-19. Saat ini, seluruh dunia sedang berjuang melawan pandemi COVID-19. Indonesia sendiri kurang melakukan persiapan untuk kasus tersebut. Indonesia sudah memiliki 132 rumah sakit rujukan pemerintah. Akan tetapi, dengan jumlah pasien positif yang terus bertambah, mengakibatkan rumah sakit tersebut mengalami overload. Selanjutnya adalah beberapa hal yang menyebabkan fasilitas kesehatan mengalami overkapasitas. Yang pertama, karena bertambahnya jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia. Yang kedua, fasilitas rumah sakit rujukan yang kurang memadai seperti kurangnya ruang ICU dan ruang isolasi. Yang ketiga, kurangnya ketersediaan peralatan penunjang medis. Peralatan penunjang medis yang dimaksud ini baik bagi tenaga medis maupun pasien. Contohnya jika tenaga medis yaitu kekurangan APD, lalu pada pasien contohnya kekurangan ventilator. Dan yang keempat, karena kurangnya tenaga medis di rumah sakit rujukan pemerintah. Selanjutnya yaitu sistem thinking tools. Identifikasi masalahnya yaitu adanya kekurangan ventilator dalam menangani pasien COVID-19 di rumah sakit. Dari data tersebut terlihat bahwa terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan ventilator dan juga ketersediaan ventilator di rumah sakit. Kebutuhan ventilator di rumah sakit sangat banyak, sedangkan ketersediaannya di rumah sakit hanya sedikit. Nah, hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu ketersediaan dari produsen dan juga pendistribusian yang terhambat dari segi biaya dan juga waktu. Lalu selanjutnya ada stakeholder. Di sini ada 3 stakeholder yaitu pemerintah, produsen ventilator, pimpinan fasilitas kesehatan yaitu pimpinan rumah sakit, dan juga di sini ada 3 variabel kunci yaitu kebutuhan ventilator, harga ventilator, dan juga produksi ventilator. Kemudian tahap IRD. Pada tahap ini terlihat jelas hubungan keterkaitan antar variabel. Seperti contoh yang kelompok kami berikan, pemerintah melakukan koordinasi kepada produsen ventilator untuk segera melakukan perbanyakan produksi. Namun, karena kurangnya suplai bahan baku, menyebabkan produksi tidak dapat dipenuhi, sehingga harga ventilator melambung tinggi, yang menyebabkan kelangkaan alat itu sendiri. Kemudian, faktor pendorong dan dampak. Di sini terlihat bahwa variabel pasien yang terus bertambah itu merupakan faktor pendorong karena memberikan dampak terbanyak kepada variabel yang lain. Kemudian variabel kelangkaan alat merupakan faktor dampak karena menerima arah panah atau menerima dampak terbanyak dari variabel yang lain. Selanjutnya ada kausalus diagram. Karena pasien COVID-19 terus bertambah, menyebabkan kebutuhan ventilator meningkat. Produsen diminta untuk memproduksi ventilator dengan jangka waktu yang cepat dan jumlah yang banyak. Bahan baku pembuatan masih bisa didapatkan produsen. Namun, pihak produsen kewalahan dalam melakukan produksi, sehingga kebutuhan masih belum bisa terpenuhi. Akibatnya, pihak distributor tidak bisa mendistribusikan alat ke pasien, dan karena sangat dibutuhkan untuk kepentingan mendesak, harga ventilator mengalami peningkatan. Selanjutnya ada behavioral approach contingency theory of leadership. Di sini kami menggunakan pendekatan behavioral dan menggunakan teori kontingensi, di mana teori ini memiliki kerangka kerja yang relevan dengan situasi yang terjadi dan membutuhkan kekuatan pemimpin. Pendekatan kontingensi ini kami pilih karena situasi saat krisis ini berubah dengan cepat dan memungkinkan pendekatan kepemimpinan bisa berubah. Jadi, kami di sini sudah menyediakan bukti penguat kenapa kami memilih teori kontingensi untuk penyelesaian studi kasus pandemi COVID-19 kami. Di sini kami sudah ada artikel dari
Tolbert PKK yang berjudul Leadership in Times of Crisis, The Example of Ebola Virus Disease in Liberia. Jadi secara singkat, artikel ini berisi tentang epidemi Ebola di Afrika Barat, tepatnya di Liberia, yang menyerang beberapa populasi yang paling rentan dan menantang para pemimpin dari desa-desa terpencil di Liberia sampai pemerintah nasional dan badan-badan internasional. Jadi secara konteks sudah sama-sama menyerang populasi. Dan di dalam jurnal ini disebutkan teori kontinensi membantu menunjukkan kapan situasi yang menguntungkan untuk pendekatan kepemimpinan yang berbeda, dan menyatakan bahwa teori kontinensi efektif di dalam keadaan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah yang digunakan untuk menyelesaikan masalah ini. Langkah yang kami gunakan ini adalah menurut World Economic Forum. Langkah yang pertama adalah memetakan rantai suplai komponen ventilator. Yang dimaksud di sini adalah kita menentukan barang dan komponen apa saja yang dibutuhkan. Langkah yang kedua adalah mencari jalur yang lebih baik, seperti suplai peralatan, pembuatan, dan distribusi. Yang dimaksud di sini adalah kita mempertimbangkan cara yang terbaik untuk mendapatkan komponen apa saja yang dibutuhkan. Pada langkah ini juga dicari manakah pabrik-pabrik yang dapat memfasilitasi pengiriman dengan lebih mudah. Langkah yang ketiga adalah memprediksi permintaan peningkatan produksi ventilator. Maksudnya ini adalah kita merencanakan di manakah kemungkinan permintaan itu akan meningkat. Bisa menggunakan update harian dan analika dari pusat riset terkemuka. Bisa dilihat dari situ. Langkah yang keempat adalah rekrut bantuan ahli untuk meningkatkan produksi ventilator. Yang dimaksud di sini adalah kita merencanakan hubungan kerjasama dengan pihak lain dan ahli lain, di mana ahli tersebut adalah yang paling terbaik untuk meningkatkan kapasitas. Yang kelima adalah menyiapkan operator pengoperasian ventilator. Di sini yang dimaksud adalah mempersiapkan tenaga terlatih yang bisa mengoperasikan ventilator tersebut kepada pasien. Langkah yang keenam adalah alternatif lain. Maksudnya di sini adalah kita tuh mencari dan merencanakan alternatif lain yang memungkinkan apabila rencana yang sebelumnya itu tidak bekerja dengan optimal. Selanjutnya, kita melakukan monitoring terhadap implementasi rencana, di mana hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah masalah tersebut terselesaikan atau tidak. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Apabila ada pertanyaan, silakan tinggalkan komentar di comment section di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan disebarkan ke teman-teman ya. Semoga bermanfaat.